Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Adapun capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengamati dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian, menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian, memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian, termasuk termokimia dan elektrokimia, memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian. dengan tujuannya yaitu 1. Mengetahui perkembangan sistem periodik unsur. 2. Menentukan periode dan golongan unsur dalam sistem periodik. 3. Menganalisis susunan sistem periodik unsur modern. 4. Menjelaskan sifat-sifat periodik unsur. tahu nggak sih sifat keperiodikan itu ada apa saja? Sebelumnya, apa sih sifat-sifat keperiodikan itu sendiri? Jadi, sifat keperiodikan adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam periode-periode yang sama dan dalam golongan yang sama. Sifat-sifat keperiodikan itu sendiri terdiri dari yang pertama, jari-jari atom, kedua, energi ionisasi, ketiga, afinitas larutan, keempat, elektronegativitas, kelima, sifat logam, serta yang keenam, titik didih dan titik leleh. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Jadi jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Besar kecilnya suatu jari-jari atom itu menandakan ukuran dari suatu atom. Jari-jari atom suatu unsur berbeda-beda tergantung pada jumlah elektron atau nomor atom. Coba kita perhatikan tabel jari-jari atom beberapa unsur berikut. Nah, dari sini kita bisa sebutkan bahwa atom yang ukurannya besar itu memiliki jari-jari yang besar. Begitu pula sebaliknya. Lalu, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini dikarenakan dalam satu golongan, unsur yang memiliki nomor atom lebih besar itu memiliki jumlah kulit atau N yang semakin banyak, sehingga jarak inti ke kulit semakin banyak, sehingga jarak dari inti ke kulit terluarnya pun semakin panjang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambahnya nomor atom, jari-jarinya semakin kecil. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode memiliki kulit yang sama, tetapi unsur yang memiliki nomor atom yang besar, gaya tarik inti ke kulit semakin kuat. Perlu kalian ketahui juga bahwa jari-jari suatu ion anion atau kation berbeda dengan atom netralnya. Nah, coba perhatikan di sini untuk jari-jari kation atau atom yang melepaskan elektronnya itu jari-jarinya lebih kecil. Hal ini dikarenakan jumlah elektronnya itu berkurang sehingga gaya tarik inti dengan kulit terluar itu semakin. Sifat selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom dan membentuk ion positif.
Contohnya unsur Li yang melepaskan elektron membutuhkan energi yang disebut energi ionisasi. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah atau tidaknya elektron terlepas dari atom. Kemudian berikut adalah grafik dari sifat energi ionisasi beberapa unsur dalam tabel periodik. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil, sehingga elektron terluar lebih jauh dari inti atau mudah melepas. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar, yang berarti elektron terluar lebih dekat. Yang selanjutnya yaitu ada afinitas larutan. Afinitas larutan adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom-atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dalam bentuk ion negatif. Berikut adalah tabel afinitas larutan beberapa unsur dalam tabel periodik. Dapat kita lihat di sini golongan 2A dan 8A afinitas elektronnya positif. Artinya unsur golongan 2A dan 8A sukar menangkap elektron. Sedangkan unsur golongan 7A memiliki afinitas elektron lebih negatif. Artinya golongan 7A lebih mudah untuk menangkap elektron. Untuk kecenderungan harga afinitas elektron bisa kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar. Sifat yang selanjutnya adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Harga keelektronegatifan itu diukur menggunakan skala Pauling yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Linus Pauling. Harga keelektronegatifan suatu unsur itu berkisar antara 0,7 sampai dengan 4,0. Perhatikan tabel harga keelektronegatifan unsur-unsur berikut ini. Di sini, untuk unsur golongan 8A memiliki harga keelektronegatifan sama dengan 0. Hal ini dikarenakan unsur golongan 8A sudah stabil, sehingga sulit untuk menangkap elektron dari luar. Untuk kecenderungan harga keelektronegatifan unsur-unsur itu dalam satu golongan, dari atas ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, keelektronegatifannya semakin kecil. Itu artinya, unsur-unsur dalam satu golongan yang memiliki nomor atom lebih besar itu sangat sulit untuk menangkap elektron. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambahnya nomor atom, keelektronegatifannya semakin besar. Jadi, untuk unsur-unsur dalam satu periode yang memiliki nomor atom lebih besar, itu semakin mudah untuk menangkap elektron. Yang selanjutnya ada sifat kelogaman. Unsur-unsur yang bersifat logam itu memiliki ciri khas mudah untuk melepaskan elektronnya. Jadi, unsur-unsur yang bersifat logam itu memiliki energi ionisasi yang kecil, sedangkan unsur yang bersifat non-logam memiliki keelektronegatifan yang besar. Perlu diketahui juga, untuk unsur-unsur yang bersifat logam itu dalam tabel periodik terletak di sebelah kiri, sedangkan untuk unsur-unsur non-logam itu dalam tabel periodik terletak di sebelah kanan. Kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin kuat, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya semakin kecil. Kemudian, yang terakhir ada titik didih dan titik leleh. Coba perhatikan grafik titik didih dan titik leleh beberapa unsur dalam tabel periodik berikut ini. Ada dua kecenderungan. Yang pertama, pada unsur logam pada satu golongan, dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelehnya cenderung semakin rendah. Yang kedua, pada unsur non-logam dalam satu golongan, dari atas ke bawah,
titik didih dan titik lelehnya cenderung semakin tinggi.